yang akan saya bahas kali ini tentang seorang bocil yang setiap menjelang tidur selalu mendengar suara ketukan dari dinding kamarnya. Awalnya dikira itu curut atau tikus kantoran, tapi di suatu malam ketukan itu berubah jadi suara yang memanggil namanya. Makhluk apakah itu? Dan film ini berjudul Cobweb 2023. Tak perlu banyak cungur di awal, langsung ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan Peter, seorang bocah 8 tahun yang hidupnya jauh dari kata ceria. Dia anak pendiam, penyendiri, nggak punya teman dekat, apalagi tempat buat cerita. Dari kepolosannya itu, Peter sering jadi bahan bulian teman-temannya. Tidak cuma di mobil jemputan, tapi juga di lingkungan sekolah. Kedatangan guru baru bernama Bu Depi, pengganti guru lama yang lagi tes P3K, membuat Peter merasa nyaman. Nggak cuman baik, Bu Depi juga cukup perhatian. Saking perhatiannya, ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan Peter. You're supposed to be at recess. Okay. Menjelang 1 minggu sebelum Halloween, di rumah, tepatnya di ruang makan, kita diperlihatkan dengan kedua orang tua Peter, Mark dan Carol, yang terlihat sangat protektif atau bisa dibilang terlalu mengekang. Bukannya menyiapkan hiasan lampu lampion atau pocong-pocongan seperti para tetangga, mereka justru melarang keras saat Peter mengungkapkan keinginannya untuk ikut merayakan. Alasannya, beberapa tahun lalu pernah ada anak perempuan yang hilang saat malam perayaan. Dari sorot mata mereka terasa ada sesuatu yang disembunyikan, sebuah rahasia yang bahkan Peter sendiri tidak boleh tahu. A few years ago, before you were born, Teror di dinding kamar makin menjadi, yang sebelumnya cuma ketukan, malam ini benar-benar mengeluarkan suara, membuat Peter yang lagi tidur langsung kebangun dan manggil ayahnya. Tapi lagi-lagi Mark dengan tenang berdalih kalau itu cuma suara tikus. Bahkan untuk meyakinkan Peter yang ketakutan, keesokan paginya diajak ngambil racun tikus dari gudang, seolah masalah ini bakal beres. Di sela momen itu Mark ngasih nasihat yang gak mudah dipahami anak seumur Peter. Dia bilang kadang kamu harus buat keputusan sulit demi melindungi keluarga. Peter yang masih bocil cuman bisa diam tanpa tahu kalau kalimat itu adalah kode dari rahasia mengerikan yang tersembunyi di rumah mereka. Di sekolah, kekhawatiran Bu Depi makin memuncak ketika melihat hasil gambar bertema Halloween milik Peter. Saat murid lain menggambar penyihir, pocong, genderuwo, atau ogoh-ogoh, Peter justru menggambar dirinya sendiri yang dihantui bisikan dari balik tembok dengan tulisan help. Seolah itu bukan berasal dari pikirannya sendiri. Merasa ada yang janggal, sore harinya Bu Depi mampir ke rumah Peter, tapi malah disambut tengil oleh Carol yang tidak suka ada orang lain ikut campur dalam urusan keluarganya. Are you Peter's mom? Begitu Bu Depi pergi, Carol langsung menghampiri Peter dengan nada menekan, menanyakan maksud dari gambar itu. Dan di titik ini mulai terlihat kalau dia bukan cuma takut pada suara di dinding, tapi juga pada orang tuanya sendiri. A drawing of what? It's just a scary drawing. Singkat cerita, malam pun tiba, suara dari balik dinding itu kembali lagi. Tapi kali ini Peter mulai memberanikan diri untuk merespon. Perlahan dia mulai akrab dan merasa nyaman ngobrol dengan sosok misterius ini. Keesokan paginya di sekolah, perubahan Peter terlihat jelas. Dia jauh lebih ceria, bahkan Bu Depi sampai memuji labu yang Peter lukis. Sangat keren sekali. What's his name? Hector. Of course. Kebahagiaan itu tak bertahan lama. Brian, teman sekelasnya yang memang dikenal si hater, pembenci, tidak suka pada kemajuan orang lain. Pas istirahat, Brian kembali menjahili Peter sampai menghancurkan labu kesayangannya. Seperti yang kita tahu, Peter ini tipikal anak tertutup. Kalau ada masalah dia nggak pernah bilang sama ayah bunda, hanya dipendam sendiri. Malamnya suara makhluk misterius itu kembali memberi support sebagai anak laki-laki. Kamu harus kuat, Yang. Jangan cengeng, lawan teman yang menjahilimu. Me down every day. But I believe in you, Peter.
Kembali ke sekolah atas tindakan tidak menyenangkan kemarin, Brian ditemani ibunya datang untuk minta maaf dan mengganti labu Peter yang sudah ia hancurkan. Tapi bukannya luluh, kali ini Peter menyikapinya dengan wajah dingin. Di benaknya ia terus teringat perkataan sosok misterius, "Kamu harus membalasnya." Seolah sudah terdoktrin, Peter mengikuti perintah itu. Saat ada kesempatan di jam pulang sekolah, tanpa rasa ragu sedikit pun, Peter langsung mendorong Brian dengan sekuat tenaga, sehingga inilah yang terjadi. Show him you're not afraid. Sungguh di luar dugaan, bro. Tindakan Peter berakibat fatal sampai bikin dia resmi dikeluarkan dari sekolah. Tapi bukannya ditenangkan, sesampainya di rumah, Mark malah langsung naik pitam setelah dengar laporan Carol soal perilaku aneh Peter akhir-akhir ini. Salah satunya termasuk gambar yang ia lukis. Tanpa ampun, Peter langsung diseret dan dikurung di dalam gudang yang gelap. Namun yang bikin merinding, reaksi orang tuanya ini seolah memberi sinyal kalau mereka sebenarnya tahu Peter sedang berbicara dengan siapa. You grounded. Are you there? Di sisi lain, Ibu Devi masih galau memikirkan nasib Peter, apalagi setelah dapat informasi dari kepala sekolah soal rumor adanya seorang anak perempuan hilang tahun lalu pas malam Halloween di lingkungan rumah Peter. Berbekal alibi nganterin soal hasil undangan, Bu Devi kembali menyempatkan waktu mampir dan seperti biasa dia disambut Carol dengan raut wajah yang ketus. Berbeda dengan Mark, justru menyambut baik dan mempersilahkan masuk. Sementara itu di gudang, Peter yang masih dihukum melihat tali rantai mengarah ke ruang bawah tanah dengan safety kerangkeng besi super kuat. Pertanyaannya adalah, apakah di sana ada sesuatu yang sengaja dikurung, dan apakah sosok itu pula lah yang selama ini selalu membisikkan sesuatu ke telinga Peter? Ngopi dulu. Thanks. Di ruang tamu, obrolan santai pun berlangsung sambil membuatkan kopi secara terbuka. Mark bilang kalau Peter sedang dihukum saat Bu Devi menanyakan keberadaannya. Namun suasana memanas saat Bu Devi mencoba memberikan saran agar Peter dididik dengan cara yang baik. Carol emosi, marah karena merasa tersinggung, hingga kegaduhan itu terdengar oleh Peter. Ia segera menggedor pintu dan berteriak minta tolong. Sayang sekali suaranya kalah oleh bising putaran mesin cuci. Sempat curiga dengan suara gedoran, Mark dengan sigap berdalih kalau itu memang hanyalah suara mesin cuci dan mengusir Bu Devi pergi sebelum keadaan berubah. Pungkasnya, ancaman halus tapi menakutkan. Got your keys, Miss Divine. Seiring berjalannya waktu, Peter selesai menjalani hukuman dan dibuatkan kue panggang kesukaannya. Sambil dimandikan, kedua orang tuanya mengultimatum, mulai detik ini jangan bersikap yang aneh-aneh lagi ya nak. Selepas itu, Peter diantar menuju kamar. Namun ketika menjelang tidur, Peter yang masih penasaran dengan apa yang ada di balik tembok, ia memancing ketukan. Tak berselang lama, makhluk itu pun meresponnya dengan suara lembut yang penuh manipulasi. Ia berkata, "Aku mengkhawatirkanmu." Rasa penasaran Peter semakin besar terhadap sosok ini. Ia pun meminta untuk melihat wujudnya, bahkan berjanji tidak akan takut. Sosok tersebut lalu mengarahkan Peter bahwa di balik wallpaper ada sebuah lubang. Saat Peter mengintip, ia langsung kaget dan bertanya, "Kamu siapa?" Dan kebenaran akhirnya terungkap. Sosok tersebut mengaku sebagai kakaknya yang selama ini dikurung. Dengan suara lembut, ia kembali mendoktrin pikiran Peter agar bisa melepaskannya, dan juga mengatakan bahwa ayah dan ibu sangat jahat, bahkan pernah membunuh seorang tetangga yang minta sumbangan dan menguburnya di belakang rumah. Are you? Is coming. Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Peter yang masih penasaran dengan obrolan makhluk misterius semalam, diam-diam pergi ke kebun labu di belakang rumah dan mulai menggali tanah tersebut. Tak lama ia menemukan sebuah tengkorak manusia seolah membenarkan apa yang dikatakan makhluk itu. Di saat yang sama, Carol mulai mencari keberadaannya. Dari jendela ia melihat Peter sedang menggali tanah. Sadar diperhatikan, Peter segera menutup kembali lubang tersebut dan beralasan sedang mencari waluh untuk diukir sebagai persiapan malam Halloween. Carol pun kembali masuk dengan wajah yang semakin aneh. What are you doing?
I know I can't go trick-or-treating. Siang harinya di kamar, Peter kembali ngobrol dengan sosok di balik dinding yang terus memohon pertolongan agar bisa bebas. Bingung harus bagaimana, Peter teringat nomor ponsel Bu Depi di kertas ulangan dalam sakunya. Sayangnya baru saja tersambung, Peter ketahuan dan langsung kena semprot ibunya karena berani menghubungi orang luar tanpa izin. Saat diseret kembali ke kamar, Carol terkejut melihat lubang di dinding. Wajahnya berubah panik seolah rahasia besar mulai terbongkar. Tapi bagi Peter, lubang itu adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan kakaknya yang disekap. What did he do? Your father gets home. Di tengah kebingungan Peter, sosok di balik dinding itu terus bicara dan mulai menyuruhnya melakukan sesuatu. Ia menghasut Peter untuk segera bertindak agar terhindar dari rencana buruk orang tuanya. Kecurigaan Peter semakin kuat saat ia mengintip dari tangga dan melihat Mark serta Carol sedang berbincang sangat serius seolah merencanakan sesuatu. Sialnya ia keburu ketahuan dan kembali masuk ke kamar. Meski begitu, Mark yang sadar pembicaraan mereka diawasi tiba-tiba sudah berdiri di depan pintu dengan nada dingin yang mengucapkan selamat tidur dan menyuruh Peter membantunya bekerja di belakang rumah esok pagi. Bagi Peter itu bukan sekedar ajakan, melainkan jebakan. I know you're awake, son. Keesokan harinya, Mark mengajak Peter membersihkan kebun labu busuk di halaman belakang. Di sana Mark berpesan kalau apapun yang sudah rusak harus segera disingkirkan. Di telinga Peter, ucapan itu bukan soal labu tapi kode kalau ayahnya memang berniat menghabisinya. Persis seperti hasutan sosok yang mengaku kakaknya di balik tembok. Killing off the whole garden. Masih di hari yang sama, sebuah mobil culik berhenti di depan rumah. Ternyata itu adalah Brian beserta paman-pamannya yang sedang merencanakan balas dendam atas apa yang dilakukan Peter di sekolah. Malam pun tiba, di ruang makan semuanya nampak normal. Carol menyajikan sup seperti biasa. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Baru beberapa suap, ekspresi wajah Mark berubah karena sup rasanya kecut. Carol pun mulai merasakan hal yang sama, padahal ia tidak menambahkan bumbu aneh apapun. Disinilah kecurigaan Mark langsung tertuju pada Peter yang menduga Peter sudah memasukkan racun tikus ke dalam sup. Saat didesak untuk mengaku, Peter malah balik menuduh ayah jahat sudah menyekap kakak di dalam gudang. Seketika suasana berubah jadi kepanikan. Mark yang mulai merasa lemas sempat meminta Carol menghubungi 911, tapi sayang kabel telepon sudah diputus oleh Peter hingga akhirnya Mark tumbang saat itu juga. Melihat suaminya tumbang, Carol panik dan mencoba menyerang Peter pakai pisau. Tapi racun mulai bereaksi, bikin gerakannya melemah sampai jatuh menggelinding dari tangga. Peter mendekat hanya untuk mengambil kunci dari saku ibunya. Di tengah sakaratul maut itu, Carol sempat menahan kaki Peter sambil berbisik, "Jangan lepaskan gadis itu." Sebuah peringatan kalau ada bahaya yang lebih besar. Tapi Peter nggak peduli, dia tetap yakin kalau yang disekap itu adalah kakaknya. Sampailah ke titik di mana Peter berhasil masuk setelah menggeser jam besar yang menghalangi tembok. Ternyata di dalamnya terdapat sebuah pintu kecil yang menuju ke arah basement. Sesuai arahan makhluk yang selama ini menemaninya, Peter pun memasukkan kunci. Begitu pintu terbuka, suasana sempat hening sejenak. Namun tiba-tiba Peter langsung lari, entah apa yang dilihatnya. Tapi yang pasti suara yang awalnya lembut kini terdengar seperti geraman monster yang sangat menakutkan. Good boy, Peter. Di saat Peter lagi ketakutan, di luar paman Brian bersama komplotannya datang sesuai rencana kemarin, yaitu balas dendam. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Pintu terbuka lebar dengan sendirinya. Tanpa disadari ada bahaya di dalam, mereka yang sudah pakai topeng termasuk Brian melangkah masuk dan mencari Peter ke setiap sudut ruangan secara terpisah. Di ruang keluarga terlihat si Bagong sedang merusak piano. Baru saja mau melangkah ke ruang lain, pandangannya dikejutkan oleh rambut panjang yang terurai. Lalu eta tiba-tiba
Entah apa yang terjadi pada si Bagong, ia sudah merengkol di dalam lemari membuat Brian hanya bisa terkesima. Belum 5 menit cair, si marmot yang mendekat juga diseret seolah dijadikan mainan oleh makhluk misterius ini. Hingga akhirnya Brian sendiri tak luput dari cengkraman. Mendengar teriakan komplotannya di bawah, si Ucing yang awalnya sok jagoan langsung ciut dan entah bagaimana nasibnya. Ryan? Setelah menghabisi komplotan Brian, sosok yang belum terlihat wajahnya ini muncul bergerak seperti laba-laba merayap di dinding mendekati Peter yang bersembunyi di kolong ranjang. Lalu sosok itu bicara dengan suara lantang penuh kebencian, mengungkapkan rasa sakit hati selama ini ia dikurung di dalam bunker oleh orang tua sendiri, hanya karena terlahir seperti monster. Ada amarah sekaligus kesedihan yang sudah lama dipendam, disertai rasa iri seakan Peter juga harus merasakan apa yang selama ini ia rasakan. Dengan sekejap, makhluk ini menarik Peter ke ruangan di balik tembok. Sementara itu, Bu Guru Depi yang masih kepikiran soal telepon Peter yang mendadak putus tempo hari kembali datang dan sudah berada di halaman rumah. Tanpa tahu kalau di dalam sana sedang terjadi kekacauan, tak pakai lama ia melangkah masuk. Ketika sampai di dalam, ia shock melihat jasad sudah menggoler tanpa kepala. Baru saja mau telepon pihak damkar, sekilas pandangannya teralihkan oleh pergerakan rambut panjang. Penasaran dengan hal itu, tiba-tiba kejadian sangat cepat. Bu Guru sampai dibuat jatuh dan sekilas terlihat makhluk aneh merayap ke arahnya. Tanpa banyak pikir, ia langsung meraih tongkat satpam di dekatnya. Namun makhluk itu sekejap menghilang. Bu Guru sempat mau lari keluar, tapi tidak jadi karena mendengar teriakan Peter dari lantai atas. Peter? Di tengah kepanikan, ia memaksa naik dan akhirnya menemukan Peter disekap di balik tembok. Belum sempat berbuat banyak, suara langkah makhluk itu kembali terdengar, semakin mendekat. Dengan cepat, Bu Guru menutup pintu dengan menganjalnya dengan keranjang cucian. Get out of here! Peter yang masih terkurung di balik tembok memberitahukan bahwa makhluk itu adalah kakaknya yang sudah berubah menjadi monster laba-laba. Tak lama langkah kaki itu kembali terdengar dan menghampiri ke arah Peter. Dengan tenaga emak-emak nge-gym dan modal tongkat satpam, Bu Guru sekuat tenaga mendobrak tembok dan akhirnya berhasil mengeluarkan Peter tepat waktu. Mereka sempat berhasil keluar rumah, tapi pergerakan makhluk ini sangat cepat sehingga inilah yang terjadi. Peter harus kembali tertangkap dan sudah berada di ruang sempit bawah tanah. Tak ada jalan keluar. Lalu makhluk berambut panjang ini muncul merayap mendekat menatap Peter dan untuk pertama kalinya kini ia menunjukkan wujud asli bukan palsu dan mengaku bernama Saritem yang tak lain dan tak bukan adalah kakaknya. I don't know what you are. Tak lama setelah itu terdengar suara Bu Guru yang kembali datang dengan tongkat di tangan siap menggebuk. Tetapi Saritem muncul dengan sangat cepat dari bawah sehingga Bu Guru tumbang dibuatnya. But if you hurt him, Mr. Mime! fucking kill you. Di detik-detik krusial ini, Bu Guru yang sudah terpojok hanya bisa pasrah saat Saritem semakin mendekat ke arahnya. Beruntung Peter yang berada di ruang bawah tanah melihat rambut terurai tepat di atas kepalanya. Tanpa pikir panjang, ia langsung menarik sekuat tenaga membuat makhluk itu tersentak. Peter langsung memanfaatkan momen ini untuk memanjat hingga sampai ke permukaan. Bu Guru yang melihat ini hanya melongo. Lalu Peter berteriak menyuruh bertindak. Dengan tongkat yang masih dipegang, Bu Guru pun langsung menghantam makhluk ini hingga ngak. Berkat kerjasama yang baik, pada akhirnya makhluk ini bisa dikurung kembali. Meskipun sempat merayu menghasut Peter bahwa kita saudara, tapi kali ini Peter tidak percaya. Dengan penuh kebencian, makhluk ini berkata, "Aku akan kembali." Film pun tamat. I'm not like you.
Sedikit pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah mengingatkan bahwa tidak semua suara yang kita dengar bisa dipercaya. Rasa takut seringkali membuat kita salah menilai keadaan. Apa yang terlihat menyeramkan belum tentu benar-benar jahat, malah bisa sebaliknya. Oleh karena itu penting untuk tetap berpikir jernih sebelum mengambil keputusan. Hatur thank you kasadayana untuk yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri, jangan lupa subscribe. See you next video. Wassalam. Premios.